Shalom, Majelis Jemaat Oret Labora menyampaikan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah kebaktian kedua ini di Gereja Oraet Labora. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah dan berkerinduan untuk menjadi anggota tetap Jemaat Oraet Labora, disilakan mendaftarkan diri di bagian tata usaha di konsistori atau di koordinator-koordinator rayon di mana Bapak Ibu dan saudara-saudara berdomisili. Baik, untuk lebih hikmahnya ibadah pada siang hari ini, kami memohon supaya HP dinonaktifkan atau di silent. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, lalu kita masuk di dalam panggilan beribadah yang akan kita sampaikan secara respons. Kita mulai. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jemaat disilakan berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga, Tuhanku Yesus. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Sekarang ini dan
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang telah kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu ini datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145. Saudara-saudara, sambut dengan menyanyikan nyanyian Kau Sukacita, Kidung Jemaat 443. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, mari sekarang membaca hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat, sedemikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat disilakan duduk, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara jemaat. Ora et labora, disilakan.
Boleh tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Ya, yang sudah hadir kebaktian pertama tolong jangan pulang. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33, firman Tuhan tertulis demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan ke atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema renungan kita minggu ini ialah Tuhan tolonglah aku.
Kita membaca seruan Petrus ini ketika dia nyaris tenggelam. Kalau saudara-saudara periksa Alkitab saudara-saudara pada bagian bawah ayat-ayat yang ada di bawah judul, saudara akan lihat bahwa peristiwa ini juga dicatat dalam kitab Injil Markus dan dalam kitab Injil Yohanes. Tapi dalam kitab Injil Markus dan Yohanes, peristiwa tentang Petrus itu tidak dicatat. Peristiwa tentang Petrus ini hanya ada dalam kitab Injil Matius. Itu sebabnya ada ahli yang mengatakan penulis Injil Matius selain dia memakai sumber dari Markus untuk menulis Injilnya, dia juga pakai sumber dari Petrus. Nah, saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, tema ini mengganggu saya. Dan saya percaya ini juga mengganggu saudara-saudara. Kenapa? Karena ini doa-doa terbesar kita. Tuhan, tolonglah saya. Dalam hidup yang penuh dengan gelombang ini doa terbesar kita. Tuhan, kita mulai sebut saya sakit Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Anak-anakku Tuhan. Masalah ini Tuhan. Rumah tanggaku, pekerjaanku. Ini doa kita semua saudara-saudara. Menghadapi hebatnya gelombang dan badai yang datang menghantam hidup kita. Ketika saya masih bertugas di jemaatnya Bapak El, ada duduk di sana, di Pelambua. Waktu itu setahu saya jemaat Orel baru mulai jemaat Gap Sultra baru mensosialisasikan nyanyian pelengkap kini jemaat. Dan Orel sudah waktu itu, saya tahu itu. Karena satu kali papa saya datang mengunjungi saya di jemaat itu dan saya minta beri kesempatan beliau untuk melayani. Sebelum melayani seperti biasa dia mengajar lagu baru. Salah satu lagu dari PKJ yang belum kami pakai waktu itu di sana. Dan itu lagu pertama yang saya dengar dari PKJ dan itu lagu yang sangat menyentuh saya. Saya menyanyikan sambil meneteskan air mata. Bila badai hidup menerpang pun datang mengganggu, hanya satu janji harapan, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Kita semua saudara-saudara, kita semua tahu betapa rapuhnya kita dalam hidup ini dan betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya tidak mau sok tahu, tetapi saya percaya ini bagian terbesar dari setiap doa-doa kita. Tolonglah saya Tuhan. Dan kita dapat bersuka cita saudara-saudara, bahwa kita punya sumber pertolongan. Kita punya tempat di mana kita dapat bilang, Tuhan tolonglah saya, dan kita akan mendapat pertolongan. Kita boleh bersuka cita tentang hal itu. Saudara-saudara dan saya punya Dia yang tidak pernah menutup mata, yang akan selalu menolong kita. Bahkan ketika kita tidak sanggup lagi bilang, Tuhan tolonglah saya, Dia tahu. Bahkan Dia bilang, saya berdoa untuk. Ingat waktu Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Saat itu imanmu akan goyah, tetapi jangan takut, saya sudah berdoa untuk. Kita punya kekuatan, dan kekuatan itu ada pada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagian yang hendak kita renungkan lebih dalam lagi pagi ini ialah, saudara perhatikan ketika Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku.
Yesus menanggapi seruan Petrus ini dengan sebuah kalimat yang mengagetkan. Ketika Petrus minta, Tuhan tolonglah aku, Yesus katakan di sana, saudara-saudara, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan kemudian kita kaget. Mengapa Petrus minta pertolongan Tuhan? Tuhan Yesus tolong, tapi kemudian Tuhan Yesus katakan, hai orang yang bimbang, hai yang kurang percaya. Dan kemudian kita memeriksa. Waktu saya berseru kepada Tuhan, apakah Tuhan akan tegur saya seperti Petrus? Mari saudara-saudara, saya mengajak kita memeriksa mengapa Yesus menegur Petrus. Dan untuk itu kita mesti dengar cerita, mendapat gambaran cerita sebelumnya. Sebelumnya saudara-saudara, Petrus dan murid-muridnya baru saja menyaksikan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan bahkan sekarang mereka bisa bawa masing-masing, bisa bungkus masing-masing. Ingat, sisanya berapa bakul? Kenapa mesti 12? Supaya setiap murid-murid dapat 12, dapat 1 bakul. Kenapa? Karena tadi mereka bilang, masa cuma ini? Tuhan Yesus bilang, bungkus nih. Jadi jangan larang orang membungkus. Oh tidak, lain itu. Sekarang saudara-saudara, Yesus suruh mereka, Yesus memerintahkan mereka, kalian duluan. Dalam terjemahan Alkitab TB baru, TB2 dikatakan mendesak, mendorong, kalian pergi. Duluan ke sana. Yesus memerintahkan murid-muridnya menyeberang duluan. Kemudian mereka naik ke perahu itu dan kemudian mereka belajar. Dan jangan lupa dengan bakulnya masing-masing. Jadi saudara bisa bayangkan beratnya itu perahu. Yesus juga menyuruh orang-orang lain pulang. Orang-orang yang sudah dia kasih makan itu pulang. Kenapa? Menurut Injil Yohanes pasal 6, orang-orang banyak itu sesudah mereka dikasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka luar biasa kagum, terpukau, sehingga mereka berniat untuk mengangkat Yesus, mendorong Yesus menjadi raja, mengangkat Yesus menjadi raja. Dan Yesus menolak. Itu sebabnya supaya kerumunan ini bubar, para murid mesti pergi dulu, baru kemudian dia suruh pulang. Perhatikan pelajarannya Bapak Ibu. Kita tidak boleh terus berkumpul seperti ini. Orang-orang banyak itu tidak boleh terlalu lama bersama-sama dengan Yesus. Mereka mesti kembali, mereka mesti pulang. Mereka harus kembali menjalani hidup mereka. Ada saatnya mereka berkumpul dan ada saatnya kemudian mereka berpisah. Seperti itu juga kita gereja. Kita boleh berkumpul bersama-sama, tetapi kita juga mesti ingat bahwa kita mesti kembali menghadapi kehidupan kita. Dan inilah yang terjadi saudara-saudara. Para murid sedang berlayar. Tiba-tiba mereka menghadapi gelombang yang luar biasa hebat, badai. Perahu mereka yang sudah syarat itu terombang-ambing, dihempas oleh gelombang. Mereka ada dalam situasi yang sangat menakutkan. Sekalipun mereka ini sebagian besar nelayan yang sangat terlatih. Itu berarti kita bisa bayangkan angin badai ini adalah bagian yang paling menakutkan dalam pekerjaan mereka. Ketakutan membuat mereka lupa apa yang mereka baru alami dan terima dari Yesus. Dan bahkan kemudian ketakutan membuat mereka tidak sadar Yesus datang. Mereka bilang, itu hantu. Sudah bisa bayangkan. Berarti menurut mereka, sepengetahuan mereka, ini wilayah keramat. Seberapa sering saya mendengar saudara-saudara, ketika saudara periksa kesehatan dan kemudian dokter bilang, ini belum didapat, kami belum dapat obat, dan kemudian saudara takut, oh ini pasti penyakit non medis.
ini pasti pekerjaannya hantu. Saudara tergoda karena saudara putus asa, saudara takut, ini penyakitku apa sebenarnya, kenapa dokter tidak tahu, dokter tidak dapat, dan kemudian saudara bilang ada yang kasih-kasih. Saya tahu itu masih beredar di antara saudara-saudara. Dan belajarlah untuk tidak percaya. Kita hanya didorong oleh ketakutan kita. Nah, sekarang Petrus berinisiatif. Dia mau membuktikan, betulkah ini Yesus atau hantu? Perhatikan apa yang dikatakan Petrus, saudara-saudara. Dalam terjemahan ini kalimatnya tidak terlalu kentar. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Kalau engkau memang Yesus, suruhlah saya datang berjalan di atas air. Kalau memang itu kamu, Yesus, suruh saya. Petrus berinisiatif, dia mau membuktikan betulkah itu Yesus atau dia itu hantu. Dan kemudian ceritanya dia turun dari perahu itu dan dia mulai berjalan. Ketika dia mulai berjalan, saudara ingat pembacaan tadi, ketika dia merasa angin, laut, dan kemudian gelombang yang besar, dan kemudian tiba-tiba dia berpikir, jangan-jangan bukan Yesus itu. Dan kemudian dia mulai tenggelam. Perhatikan saudara-saudara, saat kita tidak percaya, kita akan tenggelam. Saat kita berhenti percaya, sama seperti Petrus, kita akan masuk ke dalam air, kita akan binasa. Saudara-saudara, mengapa Yesus menegur, mengecam keraguan-raguan Petrus ini? Karena Petrus dan murid-muridnya yang lain melupakan bahwa yang memerintahkan mereka untuk menyeberang ialah Yesus. Yesus yang suruh mereka menyeberang. Yesus yang suruh Petrus, kemarilah. Yesus yang suruh Petrus berjalanlah di atas air seperti yang dia mau. Dan ini masalahnya Bapak Ibu. Para murid Petrus sama seperti kita seringkali berpikir kalau kita taat sama apa yang Tuhan bilang, semuanya akan baik-baik saja. Kalau kita taat sama perintah Tuhan, badai ini akan tenang. Kalau kami taat kepada perintah Tuhan, mestinya tidak ada angin yang keras. Mestinya kami bisa tidur di dalam perahu, kami bisa makan bekalnya kami. Loh, Tuhan Yesus suruh kita menyeberang, kenapa badai datang? Tuhan Yesus suruh saya berjalan di atas air, kenapa gelombang tetap naik? Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita berpikir kalau kita taat sama Tuhan, kita punya jalan akan dihiasi dengan karpet merah. Kita berpikir kalau hidup kita, kalau kita ikut Tuhan Yesus, semua masalah kita hilang. Yesus bilang tidak seperti itu, Petrus. Kalau saya suruh kau datang, saya tidak ubah jalanmu. Air tetap air, angin tetap angin, ombak tetap ombak. Tapi kalau kamu ikut saya, kamu mesti percaya, kamu tidak akan apa-apa. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berlayar, dia tidak bilang sama angin, angin, ombak, diam dulu, nah saya punya murid mau lewat. Angin, berhenti kau dulu, Petrus mau datang sama saya. Tidak. Situasi kita tidak berubah, angin tetap angin, ombak tetap ombak, laut tetap laut, danau tetap laut, danau tetap danau. Dia tidak berubah. Kita yang disuruh melewatinya, saudara-saudara. Saya kasih contoh kemarin, kebetulan waktu Biston di Rayon 5 juga kita membahas Nehemia. Itu kisah yang sama yang kita pelajari pada hari Minggu yang lalu. Kalau ada genangan lahar yang luar biasa panas di sini dan Tuhan Yesus di sana, dan kemudian Tuhan Yesus bilang, Elasar kemarilah, berarti saya harus melewati ini. Lahar itu tidak akan menjadi dingin. Dia tidak akan berubah menjadi genangan kue. Dia tetap lahar yang panas. Tapi kalau Tuhan bilang, kemarilah Elasar, saya mesti percaya semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak akan membakar saya. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah iman.
Inilah iman. Waktu saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, situasi saudara-saudara tidak diubah. Mungkin sakit penyakit saudara-saudara tidak disembuh. Mungkin masalah rumah tangga saudara tidak selesai. Mungkin semuanya yang saudara dapat sebut sebagai yang saudara selalu bawa sama Tuhan, Tuhan tolonglah saya, mungkin tidak selesai. Tetapi iman saudara-saudara akan menolong saudara-saudara menyaksikan, saya akan lewati ini. Iman kita akan bilang, saya akan lewati ini. Saudara-saudara, ingat semua hal yang membuat saudara-saudara berat. Dan bilanglah, saya akan melewati ini. Amin. Saya akan melewati ini. Saya akan baik-baik saja. Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama, dan perhatikan saudara-saudara, saya mengutip khusus ayat itu. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Mengapa? Itu ayat 2. Ayat 1 katakan, karena aku telah menebus engkau. Mengapa? Karena aku tahu namamu satu persatu. Bapak Ibu, baca Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2. Kenapa kita bisa berjalan di atas api tanpa terbakar, berjalan di atas air tanpa tenggelam? Karena pertama, Dia telah menebus kita, dan yang kedua, Dia tahu nama-nama kita. Makanya saya selalu main-main, jangan ganti-ganti nama. Tuhan tahu nama-nama kita. Dan yang ketiga, Tuhan yang pilih kita. Bapak Ibu, kan tidak indahkah ini? Bahwa dalam hidup yang penuh rahasia, yang sebentar kita tidak tahu hari Senin besok ini apa yang terjadi. Orang bikin apa kita? Kita dikasih bagaimana orang? Kita sakit bagaimana kita tidak tahu. Tapi kita dengar firman yang mengatakan, Elasar, saya tahu kau punya nama. Jauh sebelum papamu itu kasih nama kau, saya yang bilang, dan saya telah menebus engkau. Bukankah seringkali saudara-saudara ketika kita disuruh taat sama Tuhan, kemudian kita, bagaimana nanti, bagaimana nanti, bagaimana nanti. Kita digoda saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, dengarkan kebenaran ini. Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan apa yang saudara inginkan. Saudara sudah berdoa, dan Tuhan tidak beri apa yang saudara inginkan. Ingat ini, karena Dia tahu kalau saya kasih Dia, itu akan merusak dia, karakternya, pribadinya. Dia akan merusak hubungannya dengan saya, dia akan merusak hubungannya dengan yang lain kalau saya kasih dia. Jadi Bapak Ibu mengertilah kalau kemudian kita berdoa, seringkali doa kita tidak dijawab, belum dijawab Tuhan. Karena Tuhan tahu bahaya yang akan terjadi kalau saya pegang yang saya minta itu. Dan sebaliknya saudara-saudara, kalau Tuhan sudah menentukan bagian bagi saudara-saudara, tidak ada yang bisa ambil, tidak ada yang bisa tukar. Saudara pernah bilang begitu? Dengar orang bilang begitu? Kalau itu berkat bagi saudara-saudara, tidak ada yang bisa ambil, tidak ada yang bisa ganti. Saudara-saudaraku, sebentar saudara kembali ke tempat kerja. Di tempat kerja saudara-saudara, di tempat saudara-saudara bertemu banyak orang, ada sistem-sistem yang bekerja di sana, sistem yang jahat. Berhentilah bilang, ya ke semua orang bikin seperti itu, saya harus. Itu gelombang yang saudara-saudara harus lalui. Itu ombak-ombak yang saudara-saudara, itu situasi yang saudara-saudara alami. Saudara harus menjalani itu dalam ketaatan saudara-saudara kepada Tuhan. Tetap pandang Tuhan Yesus. Jangan pandang masalah saudara-saudara, pandang Yesus. Tuhan menempatkan kita di sini bukan untuk menghindari masalah. Kita bukan orang-orang yang diajar untuk lari dari masalah. Kita sekarang di bawah Tuhan, masuk ke dalam situasi, dalam masalah, dalam situasi yang sulit.
tetapi Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan Roh-Nya. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Saya jemput saudara-saudara berdiri, mari kita sambut firman Tuhan ini. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Jemaat disilakan duduk, kita akan mendengarkan kesaksian pujian PKB Jemaat Rakyat Labora, disilakan.
Kita akan kembali mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Sola Gracia, silakan.
Silakan tepuk tangan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kami menaikkan puji-pujian syukur hormat kami bagimu Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan sajikan bagi kami sebagai makanan bagi rohani kami. Engkau hendak mengenyangkan dan memuaskan rohani kami dengan kebenaran firman-Mu sebagai dasar bagi kami untuk menjalani hari-hari dan minggu yang baru yang Kau percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami dapat datang kepadamu, berseru memohon pertolongan, dan memperoleh keberanian untuk menjalani hidup tiap-tiap hari kami, dan memusatkan perhatian kami, pandangan kami hanya kepada putra-Mu itu. Inilah yang kami perlukan Bapa di dalam sorga, kekuatan yang daripada-Mu, supaya ketika kami kembali melanjutkan semua hal yang Tuhan percayakan, aktivitas tanggung jawab kami, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pengabdian kami masing-masing, kami pergi dengan kuasa Tuhan. Kami pergi dengan dalam percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dan semuanya akan kami jalani dan kami hadapi, dan tidak ada yang dapat menghancurkan dan membinasakan kami. Itu sebabnya kami taruh hidup kami kepadamu terus Bapa, supaya dengan Engkau kami melewati dan menjalani minggu baru di hadapan kami. Sekarang sesudah kami mendengarkan firman-Mu ini, kami mohon kepadamu kuasanya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dalam segala hal kepadamu, yang mempercayakan seluruh hidup hanya kepada Tuhan, dan percaya bahwa rancangan Tuhan selalu sempurna atas hidup kami. Bapa di dalam surga, anak-anak-Mu akan kembali melanjutkan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara, sebagai TNI dan Polri, sebagai aparatur sipil negara, sebagai karyawan pegawai di berbagai bidang lapangan-lapangan pekerjaan. Kepadamu lagi kami mohon penyertaan, berjalanlah bersama-sama mereka lagi Bapa, supaya tempat di mana mereka pergi mengabdi dan bekerja menjadi tempat di mana mereka melayani Engkau, mereka hidup dalam iman mereka. Kami berdoa memohon supaya kuasa-Mu terus mereka alami Bapa, dan dari tempat-tempat itu Engkau mengenyangkan mereka, supaya selalu ada persediaan bagi mereka untuk menjawab setiap hal yang mereka butuhkan. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami datang mengucap syukur untuk cara Tuhan memberkati hidup bersama kami, yang Tuhan nyatakan melalui 1 tahun usia yang Kau beri dalam kehidupan kekasih-kekasih kami, yang Kau beri antara tanggal 2 sampai dengan hari Minggu ini. Kami mengucap syukur bersama kekasih kami Ibu Yulinda Oktaviani Buntusau, kekasih kami Saudara Arwanti. Kami mengucap syukur Bapa untuk cara-Mu memberkati persekutuan jemaat-Mu ini, melalui semua saudara-saudara kekasih kami, baik dalam hidup pribadi mereka maupun dalam perjalanan hidup rumah tangga sebagai suami dan istri. Kepadamu kami mengucap syukur untuk perjalanan dan setiap berkat-berkat yang menyertai hidup dan tahun-tahun hidup mereka. Kami juga datang dari tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit kekasih-kekasih kami. Mereka yang bergumul dengan kelemahan tubuh, bahkan mereka yang bergumul oleh karena usia lanjut mereka. Anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir lagi dalam persekutuan jemaat, oleh karena mereka bergumul dengan kesehatan dan usia lanjut mereka. Anak-anak-Mu yang hanya dapat mengikuti ibadah ini melalui streaming,
Engkau juga memberkati mereka di rumah tangga masing-masing mereka. Kami menyebut di hadapan-Mu kekasih-kekasih kami, Saudara Simpson Gau. Kami mengucap syukur untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Saudara kekasih kami, Engkau karuniakan kekuatan. Kami juga berdoa menyerahkan kekasih kami Ibu Yuni dalam perawatan di rumah sakit. Kekasih kami Ibu Karel Kamba, Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Saudara kekasih Meyer Tandi Payung. Kami juga datang dari tengah-tengah duka cita kekasih kami, keluarga besar Benyamin Pasorong. Kami berdoa memohon supaya Engkau Bapa yang akan terus menjadi sandaran dan kekuatan mereka. Engkau yang memulihkan mereka dan menghiburkan mereka semua. Supaya di tengah-tengah perjalanan yang mereka sedang alami, di tengah-tengah badai dan gelombang yang sedang menerjang kehidupan mereka, mereka tetap memandang Engkau dan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu ini Bapa, berkati kami semua yang boleh hadir bersama-sama dalam jam kebaktian ini. Berkati rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami Bapa di dalam sorga. Berkati kami semuanya, supaya rumah tangga kami menjadi tempat di mana kami menikmati Engkau dan kehadiran-Mu dan serta menikmati segala berkat-berkat-Mu. Anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, bahkan mereka yang masih dalam gendongan, dalam pendidikan mereka dan anak-anak kami dalam pekerjaan-pekerjaan, kami menaruh mereka, mempercayakan anak-anak kami pada Engkau, sebab masa depan dan rancangan sempurna ada di tangan-Mu bagi mereka. Karena itu sertailah anak-anak kami. Dalam menjalani masa muda mereka, Bapa lindungi dan pelihara mereka. Dalam mempersiapkan pasangan-pasangan hidup mereka. Dalam mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Kami datang menaruh anak-anak kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang terbaik bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa dari tengah-tengah kehidupan dan pelayanan jemaat-Mu, Jemaat Ora et Labora, bersama dengan semua keluarga-keluarga yang terhimpun di 5 rayon pelayanan. Kami berdoa sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial, panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaat-Mu, tata usaha koster, multimedia, tim musik, BP3 jemaat-Mu, tim Posyankes jemaat-Mu, pengasuh dan guru-guru sekolah minggu dan kebaktian remaja. Berkati kami semua Bapa, supaya kami berjalan bersama-sama dan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di lingkungan, di tempat di mana kami Engkau tempatkan untuk tinggal dan diam. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Kami tidak akan terus bersama-sama seperti ini. Kami akan kembali melanjutkan hidup dan tanggung jawab kami masing-masing. Tapi biarlah kami pergi dengan sukacita karena kami tahu Engkau bersama-sama dan menyertai kami. Biarlah kami pergi dengan sukacita karena kami tahu sekarang tidak ada api yang dapat membakar kami. Tidak ada air yang dapat menghanyutkan kami. Karena kami akan berjalan dalam ketaatan dan kasih kami kepada Kristus Tuhan kami. Kami akan berjalan seperti menaati apa yang Ia katakan dalam hidup kami. Kami akan melewati semuanya bersama-sama dengan Dia. Karena itu Bapa di dalam surga, beri kami kekuatan dan keberanian, beri kami iman untuk memindahkan gunung itu sebagaimana yang Engkau firmankan kepada kami. Dengarkan doa kami ini Bapa di dalam surga, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan persembahan syukur mingguan kita. Dan perlu kami sampaikan bahwa di samping persembahan syukur mingguan, panitia Natal Jemaat Orel juga menyiapkan waskom untuk membantu kepanitiaan. Oleh sebab itu dimohon partisipasi dari jemaat sekalian. Terima kasih sebelumnya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari PKJ 145 ayatnya yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Aku melangkah ke rumah Tuhan.
Mari jemaat kita berdoa, kita ucapkan doa persembahan ini secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 22 Oktober 2023. Silakan Bapak Ibu Jemaat untuk memperhatikan sebab akan ada perubahan dan penekanannya. Yang pertama, kebaktian rumah tangga tidak ada perubahan, baik rayon 2, 3, dan 5 tidak ada perubahan. Baktian lansia juga tidak perubahan. Selanjutnya di penyampaian bahwa disampaikan kepada jemaat tentang ibadah pranatal BKSG. Pada hari Senin 23 Oktober 2023 bertempat di Gereja Kibait. Dan ini dari Jemaat Orel akan diwakili oleh paduan suara PKB yang sudah tampil tadi. Jadi tadi itu perannya. Kemudian yang kedua, Senin 30 Oktober 2023 akan bertempat di GPDI Yesus Gembala. Juga akan diwakili oleh Vokal Grup Karunia. Sudah siap Vokal Grup Karunia. Kemudian pemberkatan nikah antara saudari Megayanti S dengan Mikael Lawrence Mamahit akan dilaksanakan pada Sabtu 4 November 2023 dan pelayanannya Pendeta Elazar N. Bonde STH. Kami sampaikan berita duka cita bahwa telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di sorga almarhum Demang Ngaya. Ini orang tua dari Bapak Arwan Banga pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Karena itu Jemaat Orel turut berduka cita. Meninggal di Mamasa. Disampaikan kepada kaum bapa bila mempunyai kerinduan untuk mengikuti latihan paduan suara bersama supaya dapat menghubungi di nomor HP yang tertera dalam warta jemaat. Dari rayon 4 bahwa anggota jemaat rayon 4 akan melaksanakan retreat pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 di Villa Delisa Soropia. Teknisnya dan di mana akan berkumpul mungkin sudah disampaikan dari rayonnya. Demikian juga paduan suara jemaat Ora et Labora sebentar setelah ibadah jam ketiga akan dilaksanakan latihan. Ya, ada penyampaian dari pengurus bahwa sebentar untuk latihan paduan suara ditiadakan untuk hari ini. Penyampaian bahwa tanggal 29 Oktober 2023 dari Panitia Natal Persik SMA Negeri 4 Kendari akan membawakan pujiannya. Yang terakhir, bahwa yang hadir dalam kebaktian saat ini laki-laki 91 orang, perempuan 101 orang, berjumlah 192 orang. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.
Jemaat saya jemput berdiri, mari kita mengakhiri rangkaian ibadah ini. Kita menyanyi bersama dari nyanyian PKJ 131, mohon perhatian. Ayat 1 akan dinyanyikan semua perempuan, ayat 2 akan dinyanyikan semua laki-laki, dan itu kantoria mohon untuk tidak menyanyi dulu. Dan nanti ayat 3 kita menyanyikan bersama-sama. Kita mulai dari perempuan. Silakan. Ayat 2 laki-laki. Oh ya gitu serta membuka jalan bagiku, mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ayat 3 bersama-sama. Oh yakin Tuhan tuntutlah engkau, serta membuka jalan bagiku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 241, ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Tak ku tahu kan hari esok. Karena surya
Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menolong kita semua.